Pemirsa, penyanyi Cakra Khan merupakan penyanyi kedua dari Indonesia yang berhasil lolos di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Namun tak banyak yang tahu jika Cakra adalah salah satu peserta yang diundang untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut. Saat ditemui awak media beberapa waktu lalu, Cakra mengungkapkan jika dirinya tak menyangka jika mendapat kesempatan untuk ikut audisi AGT. Meski mendapat undangan, Cakra rupanya sempat dilanda rasa bimbang. Apakah menerima tawaran tersebut lantaran dirinya masih terikat kontrak dengan label dan memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, setelah mendapat izin dari pihak label, Cakra pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Lantas seperti apa suka duka Cakra saat mengikuti audisi AGT? Awalnya memang tawaran untuk ikut America's Got Talent ini memang udah dari akhir tahun lalu. Cuman waktu itu belum saya respon karena memang saya ada kontrak label di sini. Jadi memang semuanya harus dikonsultasikan dulu. Sampai waktu itu memang awalnya nggak dianggap karena takutnya kan sekarang banyak yang scammer. Jadi ngaku-ngaku ini. Jadi waktu itu yang nge-reach-nya tuh casting produsernya. Sama saya ingat terus ke saya katanya udah ngirim DM tapi nggak, karena memang saya jarang buka DM request. Terus dia nge-email ke manajer saya, diantepin tapi masih tetap approach. Akhirnya kita cek di website benar nggak ini siapa-siapa, tapi memang benar dari sana. Dan akhirnya direspon gitu. Sempat ada pertimbangan nggak sih pada saat respon itu? Pertimbangan pasti ada, karena pertama kan memang yang saya pikirkan memang tadi ada kerjaan di sini, terus kontrak sama label, karena memang saya tahu kalau ikutan kompetisi itu pasti di sini pun kan langsung ada kontrak. Jadi takutnya ntar malah jadi susah kemana-mana, jadi saya yang kebebeng gitu kan. Kebebeng. Apa artinya coba? Susah kemana-mana gitu, jadi serba salah. Oh sorry kabebeng bahasa Sunda. Ya, suara Cakra yang khas dan unik saat menyanyikan lagu berbahasa Inggris rupanya menjadi salah satu alasan pihak AGT untuk mengundang Cakra mengikuti audisi AGT. Cakra pun merasa bangga dan mendapat kehormatan lantaran bisa mendapat kesempatan untuk tampil di ajang AGT melalui jalur undangan. Sebetulnya yang gue tahu memang mereka kayak membuka juga audisi online, juga di websitenya dia. Tapi mereka juga kayak mengundang juga. Jadi untuk ikutan audisi ya, bukan untuk dapat shortcut. Karena gue di sana pun ikutan audisi lagi, maksudnya nunggu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam hari kedua kayak gitu juga. Jadi kayak karena gue nggak ngajuin video, Nah ini cuman alasannya si casting produsernya ini ngelihat video gue di YouTube. Tuh, jadi mereka tertarik, makanya mereka nawarin mau nggak ikutan ini. Gitu. Tennessee Whiskey sama ada satu lagi gue nyanyi lagu dua-duanya bahasa Inggris lah yang mereka lihat. Meski mendapat undangan dari pihak AGT, Cakra berusaha menampilkan kemampuan yang dimilikinya. Namun tak dipungkiri, Cakra sempat dilanda rasa grogi dan takut lantaran para peserta sebelumnya tak berhasil lolos ke babak selanjutnya. Lantas benarkah Cakra tak menyangka jika dirinya berhasil lolos ke babak selanjutnya? Sebenarnya sama, di belakang kita persiapan kan ada peserta sebelum gue juga ada. Yang bikin parnonya tuh yang sebelum gue dapat X semua. Jadi itu di pikiran gue tuh suara tet gitu kan. Makanya gue benar-benar kayak grogi itu luar biasa. Jadi kalau orang pikir kok si Cakra di sini udah nyanyi di mana-mana, tapi pressure-nya beda memang di sana. Dan ketemu orang yang istilahnya kita yang sering lihat terus dia tahu musik tuh kayak beda lah. Gue benar-benar nervous, tapi ya untungnya dia berhentiin untuk suruh bawa lagu yang selanjutnya. Kalau udah diberhentiin udah nggak suka, kasus juga itu. Membawakan lagu milik Bob Marley No Woman No Cry, Cakra berhasil memukau keempat juri. Meski awalnya Cakra sempat dihentikan penampilannya oleh Simon Cowell, namun Cakra mampu memberikan penampilan terbaiknya. Sayangnya, keberhasilannya lolos di ajang AGT tak lantas mendapat apresiasi positif dari warganet.
Sebaliknya, warganet justru menghujat penampilan Cakra saat mengikuti ajang AGT. Lantas benarkah Cakra sempat terbawa emosi menanggapi hujatan para warganet? Itu kemarin emang gue kepancing. Karena gue habis kerja capek. Terus gue mau review audisi gue. Jadi nongolnya di video pendek itu kan. Karena memang dari awal gue bilang gue ikutan, terus yang keluar Putri duluan tuh semua orang tuh bener-bener neken gue kan. Cuman gue diemin aja awal. Cuman pas kemarin tuh yang si YouTube itu nulis ininya tuh 4 faktor yang pasti bikin gagal cakrakan. Kan kayak nyumpahin jadinya. Padahal dalamnya kayak gitu juga. Gue yang tadinya ini karena capek habis nyanyi. Waduh, kok bisa gitu, maksudnya hal yang positif ini pun masih ada yang, tapi maksudnya wajar, itu kan pro dan kontra, dan gue juga nggak gimana akhirnya, cuman kayak nyayangin aja sama-sama orang dari Indonesia, terus kita juga sama-sama ingin bikin baik nama Indonesia di sana gitu kan. Cakra pun semakin terbawa emosi lantaran netizen membanding-bandingkan penampilan dirinya dengan Putri Aryani yang lebih dulu lolos dalam ajang AGT dan mendapat Golden Buzzer. Cakra merasa tak suka lantaran dirinya dan Putri saling mendukung satu sama lain. Lantas benarkah Cakra akan melaporkan warganet yang sudah menghujatnya? Sebenarnya aneh juga ya, maksudnya kita berdua kan sama-sama istilahnya dari Indonesia. Terus gua sama Putri juga saling support. Itu justru yang bikin riuhnya tuh yang bikin kesimpulan itu karena netizen itu. Cuman gua sendiri karena memang kan waktu gua tahu ada Putri itu, pas gua wawancara, produsernya bilang katanya ada, oh dari Indonesia juga ada satu lagi katanya. Oh tapi kita nggak ketemu waktu itu. Jadi kalau gua sih ya, kita nggak bisa kontrol omongan netizen. Jadi yang penting saya sama Putri sama-sama istilahnya bawa nama Indonesia itu aja lah. Enggak lah. Rame raporin sekarang. Enggak lah, cuman memang gua kayak, kenapa gua posting kayak gua menyayangkan aja. Maksudnya kita punya platform yang sangat luar biasa. Alangkah baiknya digunakan dengan hal-hal yang positif aja. Di tengah pro kontra penampilan dirinya di ajang AGT, Cakra kini berusaha untuk fokus dan mempersiapkan diri di babak selanjutnya. Apalagi pelantun harus terpisah ini harus bersaing dengan para peserta lainnya yang memiliki talenta yang luar biasa. Lantas, yakinkah Cakra menjadi pemenang di ajang AGT? Benarkah Cakra berencana untuk berkarir di Amerika? Pastinya latihan, karena memang kan kemarin udah jadi bahan evaluasi lah. Audisi gua kemarin, gua berusaha yang ya meningkatkan itulah. Itu jadi kayak, makanya gue sering lihat tuh kayak, oh gue harus benerin ini, milih lagu harus bener lagi gitu. Ya yang gue bilang, dimanapun akhirnya nanti, di sini pun dimanapun, gue selalu orangnya selagi itu bisa memperbaiki musikalitas gue, terus gue bisa berkembang, kenapa enggak? Siap bersaing dengan peserta lain? Oh siap. Kemarin anggap aja itu sebagai gua latihan, karena memang gua banyak yang koreksi yang bukan gue benerin gitu kan. Jadi kalau bilang siap nggak bertanding lagi, oh siap. Sementara itu, sebuah perkampungan warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat Tengah menjadi perbincangan warganet. Pasalnya, kampung tersebut dipenuhi dengan rumah mewah Bak Sultan. Lebih dari 50 rumah mewah berjejer di perkampungan yang terletak di kaki gunung Pangauban, Desa Jangkurang, Kecamatan Lales ini. Tuh halamannya luas dan rumahnya tuh, ini satu orang rumahnya segini loh, luas sekali dan pada mewah megah. Ini juga tuh yang di sebelah sini seperti ini nih. Wow. Ya, rumah-rumah Sultan ini memiliki desain yang modern dan terlihat megah. Bahkan ada beberapa rumah yang memiliki pilar yang menjulang tinggi, mirip seperti yang berada di White House, Amerika Serikat. Nah ini kampung para sultan nih, para sultan pengusaha tas. Wow, rumahnya ini seperti rumah artis. Banyak rumah sultan yang berada di kampung tersebut membuat kampung Pangauban ini dijuluki sebagai kampung miliarder.
Ya, usut punya usut, rumah-rumah sultan ini rupanya dimiliki oleh para pengusaha pengrajin tas yang memang eksis di Pangauban. Para pengrajin tas ini rata-rata memiliki omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Sementara itu, Prilly Latukonsina yang awalnya dilanda harap-harap cemas lantaran menanti respon para pecinta film tanah air terhadap film Ketika Berhenti di Sini yang kemarin tayang perdana di bioskop tanah air berbuah manis. Dalam akun Instagramnya, Prilly memposting sejumlah respon penonton usai menonton film Ketika Berhenti di Sini. Prilly seolah bahagia lantaran film yang diproduserinya mendapat respon positif. Keberhasilan film Ketika Berhenti di Sini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri. Rupanya sudah diprediksi oleh Brian Domani yang berperan sebagai Ed. Brian menganggap film Ketika Berhenti di Sini mampu membuat para pecinta film menangis, dan hal itu nyatanya terbukti banyak penonton yang baper dan menangis usai menonton filmnya. Pastinya mungkin untuk beberapa orang yang udah nonton karena bisa mungkin pakai emosi yang mungkin kita nggak pernah rasakan sebelumnya, dan kita kerja keras buat ini, dan mudah-mudahan buat kalian yang lagi ngerasain kehilangan bisa cepat sembuh dan cepat mencarikan jalan. Alhamdulillah sih enggak, tapi aku merasakan apa yang dirasakan teman-teman aku yang beberapa yang kehilangan dan jadi tersentuh juga.